itu wujudnya itu seperti manusia biasa. Seperti manusia biasa, utuh, wujudnya utuh, tidak ada tembus-tembus sama sekali, utuh sama sekali, tidak ada darah. Mengelilingi saya, Mas. Itu kan saya sama teman saya itu di atas pohon itu. Ya sama-sama, Mas, gini. Ayo wes, pokoknya aku sing nyoloi tembakan gitu. Begitu di center tidak ada sama sekali, Mas. Bekas pohon katanya itu waktu sadar-sadar itu ada, nggak tahu Mas bohong apa tidak, itu di depan kanan kiri itu sudah ada wanita itu busuk, wajahnya busuk gitu. Jadi langsung tatapan gini orangnya langsung lari. Searah-arah gitu, saya teriak tidak ada yang nyaut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Jadi Cerita Official ya. Malam hari ini saya nggak sendirian ya, teman-teman. Saya bersama salah seorang narasumber yang beliau ini suka eksplor di hutan. Cuman eksplornya ini nggak mistis. Jadi eksplornya nanti kita cari tahu ya. Dengan Mas siapa? Boleh? Ari, Mas. Mas siapa? Ari. Mas Ari, ya. Oke, Mas Ari. Jadi Mas Ari ini backgroundnya suka eksplor apa, Mas? Apa Mas ya? Bulang, Mas, ini. Bulang. Iya, ini Bulang bulang, di- Mas. Bulang di hutan. Lepas gitu. Oke, jadi lek ning hutan itu, Mas, lek di hutan itu ada apa aja, Mas? Biasanya Ini biasanya mau sampean bulang itu. mau tanya yang mistisnya apa, yang lucu-lucunya Ya. apa ya, hewannya Yang ini. hewannya dulu aja. Nanti mistisnya kita belakangan aja. Oke. Iya. Apa, Mas, yang Kalau ya hewan ya banyak di sini, ini banyak, dan pernah apa itu, semua binatang yang ada di sini insya Allah saya pernah nemu yang ada di Madiun sini. yang Nah, di hutan ya, Mas? ya di hutan ini pernah yang unik, yang apa ya, yang aneh, pokoknya yang belum pernah sampai lihat itu. Kalau ada di hutan sini pasti saya. Apa, Mas? Kayak apa, Mas? Tolong diceritakan sedikit aja, Mas. Apa ya yang Kebetulan aku juga suka hewan gitu, Mas. mungkin ya seperti apa ya? Kalau di Madiun sini pernah apa itu, melihat nggak binatang itu, nggak tahu apa Mas ya? Itu seperti kijang, tapi ada ekor seperti tupai. Itu nggak tahu sampai sekarang, itu saya nggak tahu itu hewan apa. Kayak maaf ya, kancil gitu, Mas. Enggak, ya seperti kijang gitu. Kijang, Oke, cuman ada ekor tuh seperti tupai, panjang gitu. panjang. Itu hewan apa saya nggak tahu. Sampai sekarang ini nggak pernah Dan ketemu banyak lagi. itu, Mas. Satu, cuma satu ekor aja ini. Itu yang paling unik. Tapi selebih-lebihnya ya banyak, Mas. Maksudnya hewan-hewan umum banyak. Apa, Mas, yang pernah sampean tangkap itu apa? Mungkin kayak ayam hutan atau Kalau apa ayam gitu? hutan sering bisa cek di YouTube saya. Oh, iya. Juga, ya. Oke, pemirsa, jadi Masnya ini juga punya channel ya, Mas ya. Iya, Nanti iya, kita tag di judul ya nanti. Nanti kita mungkin Iya. collab ini, Mas ya. Bisa dibilang kolaborasi Oke, iya. bersama Mas Ari ini. Di channelnya nanti bisa mampir nanti di komen nanti ya, tak tulis di deskripsi nanti channelnya. Oke, Mas, jadi tadi tentang hewan buruan, Mas. Iya. Ya. Kembali lagi di situ, itu selain ayam dan Banyak, Mas. Kalau di sini di Madiun sini masih ada seperti kijang, babi, itu masih ada. Ada, saya pernah nemuin bekas seperti apa ya, macan gitu, Mas. Cuma bekasnya aja, Mas, seperti bunga mawar itu di sungai itu. Kalau anjing nggak mungkin, anjing saya paham. Ada kukunya itu seperti bunga mawar, seperti kucing tapi besar. Besar segenggaman tangan saya sini. Jadi nggak tahu itu jejak apa, saya nggak ngerti soalnya, tapi ada jejaknya. Itu mungkin ya, asumsi saya ya mungkin macan ya. Iya, macan. Iya, mungkin ya. Mungkin, cuman saya belum ngerti wujud aslinya, ya belum ngerti. Cuma kalau ya semoga ya, mungkin ada harimau Jawa itu kan katanya sudah punah, Mas.
Saya yakin belum 100% punah, Mas. Karena hutan di sini kan luas, Mas. Luas ya. Iya, Betul. nyakup sampai Nganjuk, Bojonegoro, Ponorogo. Iya kan, langsung nanti ke Lawu juga kan nyatu, Mas. Kalau di itu pasti masih ada, Iya, Mas. iya, iya, iya. Dan itu luas, Mas. Iya, betul. Dibilang punah itu mungkin ya karena buat melindungi hewan itu aja. Oh iya, betul. Jadi, Setuju, Mas. Betul. itu. Oke, mungkin itu keseharian sampean, Mas, ya, Iya. dalam di hutan eksplornya Iya, seperti iya. itu. Nah, saya mau tanya juga ini, Mas. Ada nggak sih pengalaman yang kira-kira, wah ini orang ke hutan itu nggak cuma ada hewan dan lain-lain Iya, gitu. iya. Apa, Mas? Ada pengalaman nggak? Pasti ada, Mas. Banyak kalau mistis itu banyak, Mas. Ya, mistis ya, Mas. Iya, mesti itu. Saya itu kan ke hutan itu kan saelingnya hati, Mas. Maksudnya Oh, kalau mengikuti nggak ada hati ya. kalau nggak ada temen ya wes udah, Iya, iya. nggak pernah ada rasa takut walaupun malam kan. Itu ya memang karena nggak tahu, memang suka dari dulu berburu. Iya, iya, iya. Pernah saya itu kejadian, Mas. Itu waktu pertama kali saya ngerti kalau itu makhluk halus ya. Mungkin kalau sekarang sudah lari saya. Itu waktu dulu belum ada senapan kan, Mas. Iya. Waktu celepet tuh. Oh iya, iya, iya. Celepet itu Ketapel ya, Mas. Ya. dulu itu waktu nyelepet itu kan masih jarang kan, rumah-rumah di sini kan Iya. masih jarang gitu. Waktu saya itu kira-kira jam 12:30 siang gitu. Itu di atas pohon pari ya, Oh, padi, padi, iya. iya, iya, iya. Itu ada, ini beneran Mas, merinding nggak salah. Iya, iya. Ada kepala perempuan itu nyata gitu, kepala perempuan itu nyata itu dan senyum ke saya di live begini. Nah, begini saya senyum deket, cuma berapa meter, cuma 2 meter dari saya. Itu saya berhenti, ya nggak tahu hipnotis atau apa, saya nggak tahu ya. Itu ditinggal teman saya jauh, terus nyariin saya, ternyata saya masih di sini, terus saya cuma ngeliatin itu sambil ketawa gitu. Oh. Nah, mungkin kalau sekarang saya udah lari gitu. Dulu kan nggak ngerti gitu. Terus teman saya datang, itu kamu kenapa ya? Tanya, nyapo film mbak kok yang ngono ya, nggak ngerti saya itu. Iya, Terus iya. waktu agak dewasa baru ngerti tuh kalau hantu seperti itu. Ini kayak kelihatan seperti orang, cuman kepala tok. Rambutnya panjang, cantik juga. Ya, Oke. Ya lumayan serem, Mas. Iya, Cuma iya. saya pengen ngajak sampean kembali ke memori waktu sampean lihat itu. Iya. Itu wujudnya itu seperti manusia biasa. Seperti manusia biasa, wujudnya utuh, tidak ada tembus-tembus sama sekali, utuh sama sekali, tidak ada darah tapi Iya, iya. tapi cuma sepotong gini aja. Dan itu nggak pucat gitu kan, Mas? Enggak, sama, senyum ke saya gitu. Oh. Itu jadi seperti apa ya? Lek wong Jawa ngeliling, Mas. Oh, ngeliling. udang. Ngudang. Tapi di atas padi. Di atas padi. Dan sangat nggak mungkin, Mas, ya, secara logika kan nggak mungkin. orang kok bisa di atas. Nggak mungkin. Cuma saya kan nggak berani. Nggak berani. Apa itu berani gitu karena belum ngerti kalau Belum itu ngerti. hantu. Mungkin kalau sekarang ya lari saya. Kalau umurnya dari sosok ini kisaran umur berapa? kira-kira? Masih muda, Mas. Sekitar umur berapa sih? Sekitar umur 30-an, Mas. Masih muda. Masih muda. Dia pakai lipstik, ya Pak. Pokoknya dandan. Dandan? Iya, dandan itu. Ya cantik seperti orang normal aja. Ya, Oke. jadi, itu pengalaman pertama saya ngerti begitu nyata itu ya itu. Mungkin kalau sekarang ya lari. Lari, ya? Ya. Lari itu. Iya, iya, iya. Terus ada lagi nggak, Mas? Mungkin pengalaman sampean? Banyak, Mas. Banyak itu. Saya waktu berburu itu di hutan Saradan, saya sebutkan tepatnya ya. Nanti takut teman-teman mau berburu. Iya. Itu saya berangkat jam 5 sama teman saya. Ini masih ada, masih sehat teman saya itu. Bisa ditanya kan, Iya, kalau iya, di saksi mata itu waktu saya rencana itu berburu sanggung celeng, Oh, ya, berburu babi hutan di malam hari gitu kan. Iya, iya, iya. Cuma cuma mengandalkan Jebak lah, Mas, ya. Jebak. enggak, ditembak Oh, dari ditembak. atas. Oh, ditembak dari atas. Tunggu di kebun jagung, Mas. Ya, di kebun jagung. Waktu sekitar jam 12 kan. Jam 12 atau jam 1 itu cahaya bulan itu terang, Mas. Terang. Itu kalau ada musang itu, tikus itu lewat di Iya, di bawah ya, di bawah kan? itu Di atas. kelihatan itu.
Nah itu waktu itu ada suara babi itu banyak mas di situ. Babi itu banyak dan kelihatan makan jagung di bawah saya, persis di bawah itu jagung pada goyangan. Itu ada suara seperti babi dan ada suara babi apa itu kayak nerobos tanah gitu mengelilingi saya mas. Itu kan saya sama teman saya itu di atas pohon itu. Ya sama-sama mas gini. Ayo wes pokoknya aku sing nyoloi tembakan gitu. Begitu di center enggak ada sama sekali mas. Bekas patahnya enggak ada. Padahal waktu itu ada mas kayak patah gitu, suara patah krak itu ada mas. Itu waktu di center enggak ada apa-apa mas. Waduh, itu wah saya belum percaya itu mas, belum percaya. Terus teman saya ngajak turun, terus saya ikuti turun waktu terus jam 2 saya istirahat di gubuk lah mas, di gubuk itu. Di gubuk itu saya ketiduran, teman saya ketiduran. Nah, teman saya itu mimpi atau ngelindur nggak tahu. Tak ngerti itu narik baju saya ditarik, diajakin pulang gitu. Katanya ada orang tua itu bilang ke teman saya ini mau dibawa gitu, kata teman saya kan masih tidur gitu. Kata teman saya ini mau dibawa diajak gitu. Jadi makanya teman saya panik. Saya juga ikut panik kan. Waduh, di hutan iya di hutan. Jadi naik motor itu 2 orang, waduh gak peduli batu mas, langsung nubuk sampai rumah itu. Banyak bocor mas, saking ngantam panik mas panik saking paniknya. Tapi cuma saya nggak ngerti yang teman saya itu ngidur apa ngelihat, saya nggak ngerti gitu posisi itu waktu di Saradan. Terus ada kejadian lagi mas karena saya pulang itu ya dari kelas 6 SD sudah ke hutan mas ya. Cukup lama mas ya. Lumayan suka di hutan mas. Soalnya kan kalau di hutan bisa nenangin diri mas. Begitu naik pohon ya wes tenang gitu kalau saya kan. Pernah itu di Wonoasri di Waduk Dawan, mungkin masnya bisa ke sana itu katanya terkenal mistis. Itu saya nggak ngerti mas kalau di situ itu ada sawah. Pertama kali situ itu nggak ngerti kalau itu di sawah. Ngerti saya itu ya baru-baru ini aja kan gitu. Saya pas berburu di situ itu waktu jam 9 itu ada api mas. Api itu seperti apa ya, seperti lampion mas. Lampion itu terbang itu seperti menghampiri saya gitu mas. Terus balik lagi terus turun lagi ke bawah. Itu ngerti teman saya ngelihat semua. Itu nggak sampai sendiri ya? Enggak, gitu. Kalau saya sendiri ya halu lah. Itu teman saya pasti mas, teman saya ngelihat ibu apa kuwi. Alah wong nek lampion, saya pikir kan enak wong nek lampion terus ditarik turun lagi. Tuh saya nggak mikir apa-apa, terus saya iseng-iseng kan saya mau ajak ngejadum lah mas, orang di sawah gitu. Ternyata tidak ada orang sama sekali di situ. Tidak ada bekas bakar-bakar. Itu apa mas? Itu apa? Saya nggak ngerti mas itu. Waduh. Ya lumayan serem mas. Kalau orang mungkin nggak terbiasa di hutan ya lari mas. Saya jamin lari mas. Dan lari pun nggak langsung dapat pertolongan mas. Iya karena di hutan nggak ada orang kan ya. Nggak ada orang mas. Nah mungkin ada lagi nggak mas yang lebih kira-kira ya kalau menurut saya itu serem mas. Karena gini mas, sampean di hutan, kalau saya membayangkan diri saya sendiri mas, saya di hutan saya nggak mungkin kayak sampean. Mungkin saya pingsan di sana. Pingsan aku mas. Dan itu pun sampean nggak lihat sendiri. Enggak, pasti ada teman saya yang ikut merasakan itu pasti. Gitu kalau di hutan tuh ada bau wangi melati atau apa itu teman saya juga ikut nyium. Gitu. Yang saya herankan itu kalau mungkin saya sendiri saya masih halu lah mas, halu itu enggak, itu teman saya juga nyium juga, masih ada orangnya, jadi bisa ditanya. Gitu. Oke, boleh kapan-kapan nanti kalau temennya dari mas, temennya namanya siapa? Mas Miftahul ya. Mas Miftahul. Oke, kapan-kapan nanti kita akan wawancara sama beliau ya mas. Kalau diizinkan dan beliaunya berkenan, nanti kita akan ngobrol dari sudut pandangnya Mas Miftahul ya. Mungkin banyak juga mas cerita-cerita mistis ya. Soalnya kan pembulang juga. Betul. Walaupun tidak selalu bersama kan punya cerita sendiri mungkin ya. Soalnya
Kalau pembulang itu pasti mas ada cerita mistis karena keluar masuk hutan mas. Jadi bingung di hutan, tersesat di hutan itu pasti pernah lah mas. Pernah. Jadi, Kalau kayak gitu mas, saya tanya, itu kalau sampai ke hutan gitu apa ada kayak ritual khusus atau apa? enggak mas, kalau saya Biar- cuma ya wes ngalir aja gitu mas, nggak ada ritual-ritual khusus nggak ada Oh, mas. dan itu kan di hutan kita nggak tahu arah kan mas. Nggak tahu, Google Map pun nggak kebaca nggak itu. kebaca gitu. Jadi Itu gimana sampai caranya biar tahu? Gini kalau saya nurut aliran sungai ya. Iya. Jadi kalau saya masuknya ke kanan gitu, saya Iya. baliknya ke kiri. Itu pasti ketemu lagi nanti jalan besar. Itu pasti. Walaupun ya sering bingung juga. Ya. Kalau kayak gitu kan pernah ada cerita kan mas? Kayak di kota-kota, di kampung itu kayak dihubung-hubungin. Nah, itu pernah saya mas. Pernah nggak mas? Pernah mas. Itu waktu saya berburu ayam hutan. Ini sampai bingung sampai pasrah mas. Itu saya itu jauh mas. Saya itu di Saradan, tepatnya di desa Sugiwaras. Saya masuknya di Sugiwaras itu. Saya tembusnya sampai ini pagar kawat gudang ini loh. Oh iya, tahu Saradan itu ya. Iya, Saradan. Sampai tembusnya sampai situ. Oh iya, waduh itu mas. Itu perasaan saya itu saya nyebrang kan pagi kan kalau ayam hutan kan bunyinya kan subuh. Iya. Subuh itu agak siang lah mas. Pokoknya intinya masih Ada cahaya matahari. ada cahaya matahari itu kan pokok itu. Saya waktu berburu itu perasaan saya cuma nyabrang sungai satu kali. Ya. Waktu saya kembali, itu sungai sudah ada 3 mas. Jadi saya heran kan itu. 3. Sungai sudah ada 3. Jejak saya itu hilang, ya itu bingung saya. Terus pokoknya saya ngikut matahari pun ngikut saya mas. Jadi saya ke arah selatan juga ngikut perasaan saya. Jadi masih bingung. Dan jalan itu banyak mas. Kalau ada jalan bekas orang satu atau motor lewat gitu, saya pasti ikutin. Kalau enggak ke hutan pasti ke kampung itu enggak ada. Saya teriak-teriak itu tidak ada mas, tidak ada yang nyaut. Ya, saya sudah pasrah itu dalam arti ya wis lah pokoknya gue bedil ya, senapan nggak mungkin luwe kan gitu. Jadi wes nurut searah-arah gitu, saya teriak tidak ada yang nyaut. Sekitar jam lama mas, sekitar jam 8 siang itu saya nenangin diri mas, sebisa saya berdoa ya mas, saya walaupun embung ngobos ya. Itu waktu di tengah-tengah persimpangan itu saya duduk gitu, menenangin diri gitu. Walah aku dibingung nih kok kondi kan gitu. Terus saya itu teriak satu kali ada orang nyaut mas, orang cari belalang. Terus orang nyari belalang, saya samperin, Pak minta tolong ditunjukin jalan gitu. Ini saya ada uang, enggak apa-apa Pak, sampean bawa semua enggak apa-apa, yang penting saya pulang gitu kan. Oh enggak Mas, sampean lurus saja, nanti ketemu jalan. Dan saya ikutin Mas, lurus. Ternyata sampai kampung Mas, jauh Mas, kampung sini jalan besar ini Mas. Itu sawah Mas. Pikir saya itu kan hutan Mas. Itu sawah mas, dan nggak mungkin penglihatan saya itu hutan nggak lebat sih mas, cuman itu hutan banyak sungai gitu. Jadi saya bingung mau ke kanan ada sungai, ke kiri ada sungai, jalan pun ya wes nggak beda lagi gitu. Jadi wah, saya sendiri, teman saya jauh, sendiri saya. Ngeri gitu. Asli ngeri. Itu kalau nggak ketahuan orang mungkin ya wis makan seadanya mungkin mas. Yang penting kan saya bawa itu kayak perlengkapan berburu yes, aman gitu aja. Takut lapar lah ya. Gitu mas. Iya. Ya, ngeri juga mas kalau sampai ketemu gitu loh mas. Tapi jangan sampai lah ya. Banyak kok mas di sini, di hutan sini karena orang tersesat tuh banyak. Yang terakhir nggak ketemu sampai sekarang gitu. Itu sampai sekarang. Orang hilang? Sampai sekarang itu belum ketemu sampai sekarang. Terus klub yang dari motor itu nyasar ke hutan, ketemu teman saya pas waktu berburu itu kalau hilang itu nggak tahu jadinya apa juga nggak tahu. Berapa orang mas klub motor itu? 1 orang mas, 1 orang. Satu orang itu katanya
katanya sih mas ya, katanya yang diwawancara itu yang klub motornya itu kan, ya teman saya kan berburu kan banyak mas di hutan itu kan, katanya itu disuruh nganterin pulang cewek itu sama temennya gitu. Dan di daerah hutan sini itu katanya itu villa semua gitu. Dan penduduk di sekitar pun ya paham ada orang pakai helm kok cuma mondar mandir dipikir orang main mas, ngomong dulan gitu loh. Jadi nggak digubris lah mas. Tahu-tahu itu sudah sampai sampai apa ya, sampai hutan mas, sampai hutan itu dan ketemu sama teman saya. Nah teman saya itu waktu berburu babi kan ada orang pakai jaket motor, pakai helm itu orang apa, terus turun ditanya ternyata bingung. Dia bingung katanya di situ tahu-tahu itu ada jurang gitu. Pokoknya mistis juga mas. Saya padahal di situ ada jurang nggak mas sebenarnya? Ada jurang mas. Tapi pertama waktu masuk situ katanya villa semua. Katanya yang itu loh. Tapi nggak ngerti loh mas itu bohong apa tidak ngerti. Iya. Intinya ketemu teman saya itu bingung. Terus dia diantar pulang, nginep di rumah teman saya kan. Terus teman saya disuruh nyari motor, dikasih imbalan. Enak teman saya mas, tinggal nurut itu aja. Temu motornya di pohon bambu gitu, nyuslup gitu. Oh berarti masuk, iya orangnya jalan. Orangnya jalan sudah bingung, katanya ada nggak tahu mas, dihantui apa nggak tahu, pokoknya seperti orang bingung ketakutan gitu. Terus yang terakhir ini ibu-ibu nggak ketemu sampai sekarang ini belum ada kabar. Iya, itu musim kemarau kemarin katanya hilang mas, hilang. Terus ada dikasih sayembara mas, ceritanya 40 juta atau 30 juta kalau nggak salah ini. Jadi orang-orang sekampung saya itu pada nyari semua karena imbalan itu. Iya, kalau saya nggak nyari mas, karena saya juga berburu kan, jadi kalau ada ya nggak butuh imbalan kalau saya gitu loh. Pas waktu itu lucu mas kayak gitu kan. Ada bau bangkai mas, bau bangkai itu lalat hijau gitu kan. Itu muterin saya itu, wah iki ya iki mesti buka ya wes, gak dikai imbalan, gak mau, penting ketemu gitu. Saya ikutin mas, wah saat itu wes kayak senang campur aduk gitu mas. Saya ikutin, ternyata bangkai babi mas. Bukan orangnya, jadi ternyata bangkai babi mas. Aduh itu. Mau cerita lucu lagi mas? Boleh. Ada untuk merefresh ada yang lucu lagi mas, lucu lagi. Dulu itu waktu apa ya mas, saya sudah lama ini mas kejadian itu, bisa dicek di berita juga kok mas. Di hutan sini itu ada orang meninggal, itu sudah busuk mas. Itu sudah busuk di perairan gitu. Perairan. Jadi nyangsang gitu mas, nyangsang. Lah teman saya itu waktu banyak mas, ada orang 8 atau 9 gitu. Habis nyari babi kan haus. Nah, haus itu ada nyemplung ke sungai. Nah, yang ngerti seperti saya atau teman-teman saya ini, itu kan ngerti, nggak takut gitu loh mas, ngerti tapi nggak bilang sama teman-teman yang lain kalau di situ ada mayat, takutnya takut. Terus viral kalau dulu kan, kalau viral kan nanti takutnya ada di pertanyaan polisi gitu kan, jadi takut. Nah, teman saya itu ada yang nyeletuk, ini airnya ini banyu apa? Kok enak solar neng ini banyu apa gitu. Alhamdulillah, dari tadi gitu. Wong mayatnya di situ, ngambil airnya itu sekitar jarak 10 meteran. Nggak kecium bangkai mas. Cuman airnya itu seperti ada minyaknya gitu. Putih-putih, udah busuk sambil. Teman saya langsung pakai itu botol mineral itu langsung diminum. Dimasukkan botol diminum itu, nggak ngerti kalau ada bangkai, yang ngerti ya harus diem aja, harus diminum kenyang. Itu pulang. Terus seminggu kemudian ada berita orang meninggal. Nah, teman saya itu yang pada minum itu juga lihat, ternyata orangnya di situ ngambil airnya. Wah, ada teman saya yang sudah minum itu sampai muntah, itu sampai pucet mas. Itu pertama nggak ngerti orangnya ya, nggak tahu sekalian. Ngerti orangnya meninggal di situ sudah busuk dan bahwa alirannya itu diminum sama teman-teman. Yang minum itu, sampai opo mas, sampai pucet mas, sampai muntah di situ.
Oke Mas, tadi ya, ini refresh bentar Mas Iya. ya. Jadi saya akan kembali tanya yang motor tadi Mas. Jadi kita ini ya teman-teman take video ini tidak jauh dari rumahnya Mas Iya. Ari ya. Nah ini jarak dari kampung ini sampai ke hutan itu berapa? Oh, kalau sampai ke hutan Berapa jauh? tempat orang itu nyasar sekitaran 1 jaman, Mas. 1 jam. Iya, 1 jaman jauh pelosok hutan sana. Nah, yang saya heran tuh kok nggak ngerasain makadam atau jalan rusak gitu loh, Mas. Kan Oh, kalau motor-motor buat klub kan pasti ya dibikin dimodif bagus lah ya kan, modif iya lagi. kan. Waktu nyenggol batu gitu kan pasti orangnya panik itu kok enggak sampai ke tengah hutan Dan kan motor gitu. itu enggak apa-apa Mas. Motornya ya lecet-lecet mas, Lecet-lecet. lecet-lecet mas. Cuman sudah dikasih teman saya dikasih imbalan kemarin. Itu. Jadi Oh. nyasang di pohon katanya itu waktu sadar-sadar itu ada nggak tahu mas bohong apa tidak itu di depan kanan kiri itu sudah ada wanita itu busuk wajahnya busuk gitu jadi langsung tatapan gini orangnya langsung lari wes nggak peduli motor dan di motor itu menurut cerita ibu saya dulu kan ibu saya juga petani kan mas jadi katanya dulu itu ada memang kalau zaman dulu kan zaman orang-orang kejam tuh mas itu ada pembunuhan namanya siapa gitu mas saya lupa kedua bersaudara itu di mayatnya ditali dimasukkan ke air situ gitu ditali mungkin nggak tahu kenapa terus saya pas waktu berburu di situ juga pernah ngalamin kejadian mistis mas saya itu berburu ya ngerti kalau di situ sudah tahu cerita di Iya, situ cerita itu motor ya. sudah seperti itu terus tapi saya nggak peduli karena banyak hewannya Iya, gitu iya. saya sanggung di situ kalau saya kan maghrib belum turun dari pohon kan mas Iya. itu waktu habis maghrib itu seperti orang berkerumun mas banyak ya. Seperti orang ngoceng gremeng kayak gitu saya sampai ngedumel mas wah sopo ki wayahe kewan metu kok Iya. rame ki wah cuma dumel dalam Iya, hati iya, saya iya. itu ngedumel saya turun ya. Turun tak cari orang itu enggak ada sama sekali mas jadi seperti orang ngobrol ini loh Iya. seperti orang rame dan dekat mas wah itu kalau ngerti itu saya ngeh itu dia Iya. wah langsung turun lari mas Lari. itu kan enggak saya sopo iki ya Iya, ngono berpikir karena logis lah Mas ya. logis saya memang logis ya Oke, oke. Tapi memang di titik itu ya Mas. iya Itu sering. di titik itu dan kata orang-orang tua dulu memang sering di situ di titik itu mas sering seperti mungkin sampean juga pernah di hutan sini kan juga Iya. mungkin pernah explore yang itu Yang mobil brosur. ya Iya, ya mobil itu saya datang ke sana Mas. mobil itu kan memang benar mas Iya. mobil Google Map-nya sampai situ Betul, kan betul. beberapa kali mas nggak cuma 1 2 kali Dan waktu itu Mas, saya ke sana itu memang lokasinya itu sangat nggak mungkin untuk mobil. iya makadam Nah. jelek gitu kan Untungnya itu waktu itu dia kehabisan bensin Mas. oh untungnya Iya. kalau enggak ya Kalau nyemplung enggak itu sampai mana gitu loh. iya itu mas Iya, iya. Iya Mas, aku ada sedikit pertanyaan Mas. Jadi gini Mas, kalau di hutan itu kan binatang banyak ya, Mas. iya Tapi kok kadang kok nggak ada gitu loh Mas. Itu itu kemana Mas? nah itu sebenarnya? saya juga bingung gitu mas saya juga bingung gitu ada yang gimana sosok ngomong atau apa saya juga nggak ngerti itu mas saya juga pernah kok ngalamin itu gimana ya dipikir kok pakai nalar itu kok nggak masuk Iya, gitu loh iya. mas kayak ngerti gitu loh mas hewannya ngerti mau diburu atau apa itu Iya, ngerti iya. gitu terus saya itu bolak-balik mas saya itu nembak babi itu mas nembak babi itu dan teman-teman saya juga ngalami itu senapannya rusak gitu jadi rusak entah ada aja kendalanya itu kalau babi yang besar memang besar itu terus itu makanya saya percaya itu kalau kata orang-orang tua dulu kalau ada babi besar itu pasti rajanya itu pasti bawa sesuatu itu saya percaya kan dari itu mas itu bolak-balik teman saya itu nembak itu ya ndak roboh mungkin kalau senapan api mungkin ya roboh ya cuman kita kan pakai senapan angin itu tapi senapan angin yang dipakai teman-teman itu ya sudah powernya sudah kencang gitu. Itu enggak terasa iya saya itu ini saya pernah itu ada babi itu yang sudah apa ya ada tulangnya iya, ada taringnya tulangnya gitu.
jalan di Makadam itu suaranya gigi itu kedengeran mas, kutek gitu. Itu saya mikir, waduh senapan saya tidak mampu, jangan lewat sini gitu loh. Kok malah lewat lewat bawah saya mas, lewat bawah saya. Itu sandal saya kan saya tinggal, itu nyiumin kaki bau sandal saya itu. Saya nggak pikir panjang, saya tarik kokang, saya tembak itu. Dan saya tembak itu tidak terjadi apa-apa mas. Itu padahal kena, ya ada darahnya di sini, ada darahnya memang dari atas. Itu tidak terasa apa-apa, itu malah nyari makanan di bawah saya. Itu saya ya kalau sudah seperti itu sudah berani apa-apa ya di atas pohon ya diem aja mas. Terus diem aja yang nunggu itu lari mas. Itu Segede apa mas itu? Oh, besar mas, besar. Sama kursi ini kira-kira? Wah, besar lagi, tinggian lagi, mas. Ya kalau estimasi ya berapa ya mas ya? 1 kintalan loh mas, 1 kintal lebih mas kalau di sini. Itu yang babi-babi sendiri loh mas. Maksudnya ada rombongan. Kalau yang rombongan enak mas, ditembak ya bisa gitu. Mungkin ya ada pengaruh mistisnya, saya percayanya di situ mas. Saya juga penasaran mas dengan pertanyaan itu. Karena kalau sampean pernah lihat kan, itu ada trap cam itu loh mas, kamera pengintai itu untuk lihat populasi hewan di situ apa aja. Itu kan hewan banyak tuh mas. Kayak ada rusa, ada babi atau hewan yang lain ya banyak kan. Tapi saat kita cari benar-benar cari itu kok nggak ada. Nggak ada, memang seperti itu, nggak tahu kenapa itu mas. Apakah itu mungkin mas ya? Ini kita bicara kemungkinan ya. Apakah ada dimensi lain yang bisa mungkin mas? Mereka ini bisa pindah ke sana saat. Kalau pikiran saya, kalau tidak ada itu mungkin ya sudah punah dari lama mas. Makanya itu jadi hewan itu dikasih insting agak lebih itu mungkin ada. Kalau istilah orang Jawa ada yoninya gitu mas ya. Itu mungkin. Jadi kalau tidak ada itu ya mungkin sudah punah dari lama mas. Soalnya kan banyak tuh pemburu dari kakek-kakek kita dulu kan gitu. Itu pernah mas. Jadi berarti mungkin kayak harimau Jawa pun masih ada. Saya yakin itu masih ada karena hutan itu banyak, luas ya. Itu dia nyatakan punah itu mungkin karena buat melindunginya aja mas. Gitu. Jadi nggak terekspos luar gitu loh. Kalau ada ya diburu karena mahal mas. Betul. Ya gitu. Kita sama-sama melestarikan. Mungkin jadi teman-teman yang diburu masih ini Mas Ari ini hewan-hewan yang masih banyak populasinya ya, seperti babi, tupai gitu aja mas. Dan babi pun hama sebenarnya. Hama mas, kalau makan jagung, waduh, nggak kelihatan di tengah ya. Waduh, hancur mas, nangis mas, petani mas. Nangis mas, sampai dulu pernah mas disuruh nunggu, dikasih kopi, dikasih makanan itu pernah mas, biar nunggu jagungnya itu saya tunggu ya nggak keluar mas, sampai 3 hari 4 hari nggak keluar. Begitu saya pulang ya katanya ya ada lagi gitu. Itu kenapa itu seperti itu kan gitu. Oke, pemirsa. Jadi itu tadi ya sepenggal cerita dari Mas Ari yang pemburu pembulang lah kita bilang pembulang jintan belantara di daerah mana ya mas ya? Ini di Madiun mas. Madiun Kabupaten ya kita itu kekayaan hutan itu seperti itu mas. Iya. Wah triliunan mas kalau dihitung kekayaan hutan itu mas. Betul. Jadi kita mengajak pemirsa dan teman-teman juga untuk kita saling menjaga lah. Mungkin kalau ada teman-teman tahu hewan yang kira-kira kita bawa masuk kan ada mas kadang lewat itu ketabrak apa kan itu boleh dikembalikan ke hutan dan bawa pulang gitu ya. Oke. Mungkin ada cerita lagi mas yang horor mas. Yang horor mas ya itu kalau yang horor ini saya nggak ngalami mas, cuman teman saya ini katanya kan itu bekas hewan itu kan banyak kan mas. Terus saya nyeletuk. Sampai tunggu aja mas, sampai tunggu nanti mungkin jam 9 malam keluar. Saya gitu sama teman saya. Hewannya gitu. Wah teman saya tanpa pikir panjang ya nunggu di situ gitu loh. Terus besoknya teman saya bilang, waduh, apa yang budidene aku banaspati lho, kok iso lek kan ngono. Lah piye lek ngapain gitu. Ya opo ning ngarepku tak kira kowe apa sapa ngerokok kok saya gede geser ngono. Jadi seperti bola itu geser katanya gitu. Waduh, apa gitu. Ternyata di situ
dulu saya telusuri ada orang yang jatuh dari pohon dan meninggal di situ. Pemburu juga. Enggak, itu pencari kayu bakar. Banyak mas di hutan sini orang-orang meninggal bunuh diri, orang meninggal karena masuk angin itu banyak mas. Saya sering mas, maksudnya sering ketemu, maksudnya sering ada kejadian kalau di sini. Iya. Oke, mungkin segitu aja dulu mas ceritanya. Nanti kita akan nunggu temannya Mas Ari mas. Mas Ari. Siapa tadi Mas Miftahul ya? Iya, Mas Miftahul. Ya, untuk menceritakan juga ya nanti ada apa aja ya. Nanti bisa kita ngobrol di belakang layar nanti mas ya. Untuk menghubungi Mas Miftahul. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman. Saya akan menghadirkan salah satu teman saya nih. Silakan masuk mas. Oke, pemirsa, ini sekarang Mas Eko sudah bergabung dengan kami ya. Tadi dengan obrolannya gimana? Tadi sementara jadi kameramen dulu ya. Oke. Tadi gimana Mas? Apa yang diceritakan Mas Ari ini apa ini? Seru sekali mas. Seru banget tuh pak. Saya di belakang kamera itu pengen gabung sebenarnya. Pengen gabung sebenarnya. Mungkin ada pertanyaan mas. Ada pertanyaan apa untuk Mas Ari ini? Kalau macam pertanyaan sih enggak sih. Iya. Kalau soal untuk Jelaskan aja mas. ya menjelaskan aja sih sebenarnya. Untuk apa ya yang dialami Mas Ari ya? Kalau apa namanya? Cewek ya tadi ya? Iya. Ya, cewek itu yang saya pernah lihat ya Mas ya. Iya. Itu memang seperti itu Mas. Tidak kayak yang berdarah-darah. Enggak. Itu memang seperti itu Mas. Jadi kayak yang berdarah-darah ini kayak nggak pernah saya lihat Bang. Itu mungkin apa ya mas? Itu kalau saya bertanya kasaran bilang mas ya, itu arwah atau apa mas ya? Kalau sampean bilang iya, itu, kalau menurut asumsi sampean. Kalau menurut apa ya pengalaman saya itu kan karena saya sering mas kalau melihat seperti itu tuh selalu bagus mas. Oh, kalau saya nyebutnya itu manusia dari dimensi lain mas. Oh seperti itu mas. Wah, kayak itu nanti penjelasannya nanti ke arah macan dan lain-lain. Oh mas. Gitu mas, saya nggak ngerti saya. Iya. Mas kan dari jeblok mas ya. Ya maksudnya ini pengantar ceritanya memang ada kenyataannya ada gitu. Jadi kayak harimau apa itu kan memang ada dimensinya ya. Kalau orang Jawa bilang apa? Yoni gitu. Dia tahu masuk keluarnya gitu. Kayak Mas sampean tembak itu kan nggak kena kan. Itu kan sebenarnya itu masih posisi berada di persinggungan dimensi. Jadi kelihatan tapi masih di seberang sana. Pantes mas nggak ngefek apa mas. Kecuali dia udah benar-benar 100% fisik ya mas ya. Itu sampean tembak pasti kena mas. Pasti mati tuh. Saya juga bingung mas dan saya ngalami itu nggak cuma sekali dua kali mas, berkali-kali itu. Apa namanya kayak rusa ya tadi, rusa yang apa? Ekornya tupai. Ya itu tadi itu memang ada di sana. Pokoknya entitas-entitas yang apa ya itu untuk melestarikan memang sih mas. Karena di sana kan ada dimensi lain kan mas. Seperti yang kita bilang ada kereta kencana kan ada kudanya kan mas. Nah, kudanya itu kan ada apa makanannya ada yang ngarit apa? Ngarit rumputnya kan ada yang rawat kudanya ada. Jadi kayak seolah kayak macan itu ada yang rawat gitu loh mas. Jadi kalau dengan manusia itu mereka kayak udah di apa ya? Udah diajarin gitu loh sama pemiliknya. Nanti kalau ada manusia jangan asal rekam atau apa gitu yang jadi iya kayak ada sudah diajari lah gitu loh. Jadi nggak akan apa? Nggak galak gitu. Ya. Mungkin ada lagi Mas Eko ini yang untuk mengulas ini tadi. Ada nggak? Ada yang ingin diulas nggak dari ceritanya Mas Ari tadi? Kalau sebenarnya ada sih mas, tapi harus ke lokasi aja. Kita nanti digambar di lokasi. Gitu. Tapi nanti aja mas. Nanti part 2, part 3 mungkin. Apa mau ikut bolang? Oh aduh. Itu lagi mas bolang. Ada orang-orang kota mau ikut bolang ya. Terus jadi langsung ke alam langsung. Ya, jadi kita lihat fenomenanya itu langsung di lokasi tuh. Karena ini tadi terkendala hujan mas, seperti biasa. Ada aja. Ini misteri banget. Jadi gini mas Ari, tak ceritain dikit.
Setiap kali kita bikin sesuatu yang mungkin berbeda, Nggih. itu selalu ada aja, Mas. Ya, Nggih. kita nggak tahu ya, Nggih. kita nggak menyalahkan keadaan sebenarnya. Cuman nggak tahu ya, memang kalau cerita yang bener itu memang Nggih. banyak yang untuk cancel itu banyak, faktornya itu ada aja sebenarnya. Gitu. Jadi mungkin ada tambahan lagi, Mas Iksan? Mungkin pertanyaan. Betul, spoiler aja lah ya. Itu kan kayak apa dimensi lain itu seperti apa kalau di hutan itu. Kan kemarin kan kita dapat dari Pak Parangkusumo kan ada sebuah pulau gitu. Jadi ini ya nggak mau spoiler saya. Pasti ada lah di situ. Oh iya, sama Kan ada orang naik motor kan Mas. Iya. Nah, itu kan jalannya lurus Mas. Yang dia rasakan karena memang dia udah di persinggungan itu kan Mas. Jadi dia sudah setengah masuk. Itu kalau Jadi itu kan kejadian Kalau real. kalau dia lihat kan ya memang jalannya sama gitu. Jalannya kayak mobil yang Nggih. di hutan. nah itu kan Itu kan susah Mas. memang lurus memang yang dia lihat itu sudah benar. Mas. Karena memang di sana kan ada Iya. anggaplah penghuni Iya. dimensi lain ya gitu. Ya mereka kan sama kan ada motor, ada mobil. Jadi jalannya itu juga ada. Wah, berarti hantune anu Mas, ngongkone kok kota ngomongnya bisa waduh tulane waduh Mas hantune ya Mas ya. Karena mungkin orang bingung itu kan susah konsentrasi Mas. Iya Mas, saya sendiri pernah ngalamin. Apalagi ya kayak Mas Ati kan susah konsentrasi. Jadi apa ya? Kayak apa? Kalau kurang mengamati kan mungkin susah untuk kalau kita lagi masuk di persinggungan itu memang susah Mas. Kita harus tahu Mas. Ini jarang kita temukan ini. Waduh, cepat balik gitu loh maksudnya. Kan sampai Masnya tadi sampai 3 kali sungai gitu. Tiga sungai. Tiga sungai. itu- Padahal pertama itu satu. Iya, itu ya memang di sana ada sungai juga gitu. Kurang dan jejak kaki saya itu hilang Mas. Ya, Yang saya heran itu. Betul sih. Karena memang apa? Pada saat di lokasinya mungkin sama kayak yang di nyatanya gitu loh, di Oh, dimensinya kita gitu. Tapi kalau si Mas yang naik motor tadi itu memang dimensinya beda gitu loh. Wah, saya kurang paham kalau Jadi itu kan, Mas. jadi kan ada kalau di sini kan ada apa? Kalau desanya ada, Iya. tapi kan ada pojokan desa kan ada Oh, gitu. hutannya. Ya sampean di hutannya, Masnya di Nggih. kampungnya. Kalau yang masalah motor itu ya untung teman saya dapat uang. Nemuin motor itu kalau itu nggih. Tapi Lumayan. masih itu. jadi penasaran juga Mas ya. Itu ada orang yang apa hilang di sana itu ya. Oke, itu nanti next saja, Mas. Itu next project kita nanti kita akan pengen ya ditemani Mas Ari untuk explore di hutan. Explore Mas di. Tapi kita nggak akan malam, Mas. Nggih. Sore apa Nggih. siang aja Di enak. sini ada Mas tempat-tempat mistis yang sering banget orang hilang, orang tenggelam, tepatnya orang tenggelam. Jadi seperti dulu kalau di sini kan di Madiun ini kan banyak kan Mas aliran pencak silat gitu kan. Lari-lari di sungai terus dihitung itu komplit gitu. Begitu nyampe tempat latihan nggak ada satu, ternyata masih ketinggalan, tahu-tahu sudah nyangkut mungkin di sungai itu bisa dieksplor nanti. Tapi masih ada Mas. Sungainya masih ada. Enggak, manusia korbannya Ada, ditemukan sudah ya? meninggal. Nah, itu sudah meninggal. resikonya Iya. resikonya besar sekali. Cuman kalau yang belum ditemukan ini kemungkinan ya masih di sana. Bukan, kalau yang belum ditemukan ini perempuan sampai sekarang masih Ya belum itu ada kan kabar. kemungkinan Kasihan, Mas. kalau masih belum ada, maksudnya jasadnya belum ditemukan itu kemungkinan Oke. besar masih hidup. Berarti Ya, tapi asumsi saya ya sudah meninggal Mas. Kalau cowok misalnya makan seadanya kan bisa. Ini cewek Mas, cewek ibu-ibu ini kalau di hutan itu mau makan apa gitu kan, sudah tua terus. Kalau kalau jarang, kalau di sungai pun ya pasti nggak bisa jalan Mas, sungainya kan terjal, licin gitu. Tapi kalau saya masih berharap dia masih ada lah Mas. Nah, Karena ya mudah-mudahan masih ditolong dari sana lah, masih ada. Wah, kurang paham Ya, Mas. kalau bisa ya dikembalikan lah ya, Oke. bisa kembali lagi lah. Karena memang ada Mas itu Mas. Ada cerita saya di Sulawesi dulu Seperti orangnya itu. pulang Mas. Pulang. Setelah sekian tahun Mas, itu orangnya jadi besar juga. Waduh. Tunggu. Waduh. Jadi ya Berarti- dia enggak mau ceritakan soal apa? Iya. Ya di sana di mana, cuman dia bilang saya ada pekerjaan di sana. Dia cuman pulang itu ingin tahu orang tuanya. Jadi dia balik lagi. Jadi mudah-mudahan seperti itu Mas. Maksudnya ada yang ngurusin di sana gitu loh. Mungkin, tapi kalau saya ya harus Iya, dipikir dengan umur Mas. Iya, itu Umurnya lagi. segitu
itu ya pasti sudah, kalau almarhum mungkin ya maaf ya Mas, ini kalau di hutan itu kan banyak babi, Iya, betul. dan babi itu makannya bangkai Mas. Babi itu makannya bangkai, tidak harus tumbuhan. Paling seneng itu bangkai. Gitu. Jadi buat mancing babi ya teman-teman ya, itu enak. Sampai pakai ikan asin tuh, ikan asin itu sampai bakar sedikit gitu aja, disangkutkan di pohon. Nah, itu nanti Tercium babinya, baunya. ya, babinya datang. Nah itu mungkin kalau sudah meninggal ya, mungkin kalau nggak ketemu itu ya karena dimakan gerombolan mungkin babi. bisa jadi. Karena saya pernah melihat itu ada bangkai babi yang tadinya di sini lokasinya, seminggu kemudian itu pindah Mas, hancur tapi pindah. Oh, Itu kan sudah berarti capek-capek ya. dimakan sama kawannya gitu loh. Itu asum saya mengerikan Mas. Iya sih. Tapi enggak betul lah. Oke, jadi ini kita masuk di closing ya, Mas ya. Jadi mungkin kita lebih mendoakan ya kepada keluarga yang timpa mungkin musibah Mas ya, kayak gitu ya. Semoga harapan kita semoga segera ditemukan, dan kalau memang beliaunya masih masih hidup Kembalikan gitu. dikembalikan lah. Sampai sekarang nggak ada kabar. Iya. Makasih ya Mas. Yes, nanti kita akan ada sesi untuk mendoakan ya di akhir video nanti. Jadi terima kasih ya sebelumnya oke, Mas Ari. Oke, Mas. Ya, nanti Mas. kita akan explore lagi Oke, di oke, alam Mas. liar bersama Mas Ari, dan itu nggak malam ya teman-teman, siang ya, kita siang atau pagi. Keselamatan ular ya Mas. Oke, gitu aja teman-teman, jangan dijadikan takut kepada seluruh makhluk-makhluk ciptaan Tuhan ya. Tapi harusnya kita hendaknya lebih dekat kepada Sang Pencipta. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga subscribe di channelnya. Kalau yang sedang bulan Mas, di Sang Petualang Alas Jawa Mas. Oke, Sang Itu Petualang channel Alas Jawa. Oke, nanti Oke. ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih pemirsa udah meluangkan waktunya untuk menonton video kami, dan nantikan video-video terbaru dari kami di Dadi Cerita Official, dan jangan lupa juga untuk mampir di Sang Petualang Alas Jawa ya. Sang Petualang Alas Jawa dengan melihat sosok-sosok dari Alas Jawa. Oke, terima kasih sudah menonton, dan kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya gini Mas. Teriak gitu ya.